Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita pada hari ini 27 November 2022 berjudul Peduli dengan Perasaan Tuhan. Kita harus memperkarakan, mempersoalkan apa yang dirasa Bapa mengenai kita. Bapa adalah pribadi yang hidup, berperasaan, dan pasti merasakan di dalam hatinya mengenai keadaan masing-masing anak-anaknya. Kalau kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, pasti bisa merasakan mengenai masing-masing anak kita. Kita juga bisa merasakan terkait dengan orang di sekitar kita, saudara atau siapa saja. Mari kita perkarakan apa yang Bapa rasakan terkait hidup kita. Apakah dia nyaman? Dia senang? Ataukah dia tidak nyaman? Dia berduka, terluka? Coba kita perkarakan. Kita sering tidak peduli dengan perasaan Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan. Banyak orang peduli dengan perasaannya sendiri. Bagaimana ia bisa memiliki perasaan senang, bahagia, terhormat, dihargai, tetapi tidak mempersoalkan bagaimana perasaan Tuhan. Perasaan Allah Bapa, Elohim Yahweh. Kita tidak mempersoalkan perasaan Tuhan Yesus terkait dengan hidup kita. Di sini benar-benar dibutuhkan ketulusan hati. Ketulusan hati di hadapan Allah. Dan kesediaan kita untuk benar-benar menyenangkan hati Allah. Kita berurusan dengan Allah Bapa bukan sekedar supaya memperoleh berkat, kuasanya, pertolongannya, perlindungannya. Tetapi kita juga mau melayani Dia. Karena memang kita diciptakan untuk melayani Dia. Allah tidak butuh apa-apa sebenarnya. Dan tidak perlu apa-apa dari kita. Siapa kita? Karena Allah Maha Kaya, Maha Kuat. Allah memiliki segala-galanya. Tetapi Allah berkenan, berurusan, berinteraksi dengan kita. Dia membiarkan dirinya dibuat senang atau dibuat susah, dimuliakan atau tidak dimuliakan, dihormati atau tidak dihormati oleh makhluk manusia. Kita harus memilih dan menentukan apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Memuliakan Dia atau tidak, menghormati Dia atau tidak, menuruti kehendak Allah atau tidak. Kita harus serius memperkarakan apa yang dirasakan Allah mengenai kita. Kita harus benar-benar tulus berurusan dengan Allah, bukan hanya karena mau mengeksploitasi, menggali, memanfaatkan tanpa batas kuasanya dan kebaikannya. Bukan mengeksploitasi, tapi karena mau mengabdi, devosi kepada Tuhan, karena memang Dia menciptakan kita untuk melayani Dia. Kalau kita dengan tulus benar-benar berurusan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, dengan motif yang benar karena kita mau mengabdi dan melayani Dia, niscaya kalau ada salah dalam diri kita, ada kekeliruan, ada dosa, Bapa pasti memberitahu. Allah mau berbagi perasaannya kepada kita. Apa yang Dia rasakan tentang kita dan yang terkait dengan kita. Allah Bapa pasti memberitahu. Karena Bapa ingin membangun hubungan dengan kita. Hubungan yang kekal, hubungan yang abadi. Bukan hanya sementara kita hidup di bumi, tetapi sampai kekekalan. Tetapi kalau orang tidak tulus, bertuhan hanya mau memanfaatkan Tuhan, hatinya terikat dengan dunia ini, hatinya penuh kebencian, dendam, dan sakit hati, sehingga mengupayakan penderitaan orang lain, maka Allah tidak perlu berbagi perasaan kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak layak berjalan dengan Allah. Kita jangan sampai berkeadaan seperti ini. Mengerikan.
sampai orang-orang ini menjadi buta, tidak tahu dan tidak mau tahu bagaimana keadaan dirinya di hadapan Allah dan apa yang dirasakan Allah tentang dirinya. Mereka tidak peduli. Orang-orang seperti ini pasti egois, antroposentris, akusentris, berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat pada Allah. Kita memilih untuk berpusat pada Allah. Dengan tulus kita berurusan dengan Tuhan, bahwa kita diciptakan Tuhan hanya untuk mengabdi dan melayani Dia. Tuhan akan berbagi perasaan kepada kita. Ayo, kita serius. Kita katakan, Tuhan, beri aku pengertian untuk mengenal diriku dengan benar. Bagaimana keadaanku di matamu? Tuhan pasti berbicara kepada kita. Apa yang engkau rasakan mengenai aku? Tuhan pasti memberitahu bagaimana keberadaan kita di mata Allah. Semakin hari, Tuhan akan semakin membongkar atau membuka hal-hal yang tidak patut di dalam hidup kita, yang harus dibuang sebelum kita menutup mata menghadap pengadilan tahta Kristus. Inilah kehidupan yang diberkati, hidup yang benar-benar beruntung, yaitu kalau kita mau benar-benar memperkarakan apa yang Allah rasakan mengenai kita. Kita mulai memperkarakan apa yang Allah rasakan mengenai diriku, tentang diriku. Jika ada hal-hal yang membuat Tuhan tidak nyaman, pasti Tuhan akan memberitahu kita. Ada hal-hal yang kita lakukan yang melukai hati Bapa di sorga. Kita sadari, kita bertobat dan mau berubah. Kita benar-benar hidup hanya untuk melayani perasaan Elohim Yahweh, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup hanya sungguh-sungguh untuk mengabdi dan melayani Dia. Percayalah, kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi. Persoalan-persoalan kita akan diselesaikan pada waktunya. Tuhan pasti membela kita. Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tetapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan juga menjaga orang-orang yang kita kasihi. Luar biasa bukan? Inilah jalan hidup di dalam berkat Tuhan. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.